Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 96. Latihan itu dilakukan dalam 2 jam sekali. Mereka berdua kemudian membicarakan hasilnya sambil mengisi perut. Dengan cara demikian, tak terasa fajar hari hampir tiba. Dada Sangaji kini mulai terasa menjadi lapang, tak lagi pepat seperti semula. Itulah suatu tanda bahwa hasilnya bagus dan tepat. Dengan demikian rasa nyeri dalam pinggang dan kempungannya ikut berkurang pula. Hal itu membuat hatinya girang. Ia makin bersungguh-sungguh. Tatkala tiba pada masa istirahat untuk yang keempat kalinya, cahaya surya mulai masuk dari celah-celah genting. Itulah suatu tanda bahwa hari mulai menjelang pagi. Dada Sangaji makin terasa menjadi lapang. Dan Titisari nampak kian segar bugar. Kejadian ini di luar dugaan dan sama sekali bertentangan dengan kata-kata Gagak Seta. Itulah sebabnya mereka terus saja berbicara dengan riang dan penuh gairah. Setelah cukup beristirahat, mereka hendak meneruskan latihannya. Terlebih dahulu mereka memasang telinganya. Mendadak saja mereka mendengar beberapa kuda lari berderap-derapan. Kemudian suara kaki berlarian menuju ke benteng. Beberapa saat lagi, di serambi depan terdengar suara sibuk. Seorang laki-laki dengan suara agak parau lantas terdengar berkata tinggi. "Semua masuk." "Hai, apakah tidak ada orang di sini?" Sangaji dan Titisari saling memandang. Dengan cepat mereka kenal suara Yuyurumpung. Titisari lantas saja mengintip dari celah dinding. Sekarang ia tak ragu-ragu lagi. Yang berada di bawah adalah rombongan Pangeran Bumi Gede yang terdiri dari Manyarseu, Cocak Hijau, Saung Rana, Abdurasim, Yuyurumpung, Sanjaya dan pendekar undangan lainnya. Betapa terkejutnya ia melihat pula pendekar sakti Kebo Bangah berada di antara mereka. "Hai, apa sebab dia pun berada di antara mereka?" pikir Titisari menebak-nebak. Ia mencari Fatimah. Tapi gadis yang berwatak angin-anginan itu tak nampak, entah pergi kemana. Yuyurumpung yang berwatak berangasan, lantas saja mengumbar adatnya. Ia menghajar tiang-tiang benteng yang mulai keropos. Tenaganya masih lumayan, meskipun dahulu pernah kena hajar Sangaji dengan Kumayan Jati. Pendekar Abdurasim dan Saung Rana mengamat-amati ruang benteng. Sedangkan Manyarsewu dan Cocak Hijau yang berpengalaman memeriksa sampai ke halaman belakang. Mereka melongok dari atas pagar tembok, kemudian berjalan kembali dengan dahi berkerut. "Apakah benar-benar tiada penghuninya?" kata Manyarsewu. "Di halaman depan tadi, bukankah kita menemukan beberapa helai bulu ayam?" "Ah!" Titisari terkejut. Si sembrono Fatimah mengapa membiarkan bulu ayam masih tertebar di halaman? Mengingat dirinya pun tiada menyingkirkan bulu ayam tersebut, tak dapat pula ia terlalu menyalahkan gadis itu. Siapa mengira, benteng tua ini bakal kedatangan tamu begini banyak? Cocak Hijau tertawa terbahak-bahak sambil membanting sarung pedangnya ke tanah. Hebat tentara kerajaan. Meskipun mereka hanya sebangsa kantong-kantong nasi, tapi Pangeran Ontowiryo bisa memimpin begitu baik. Mereka bisa melawan dan bertahan dari desa ke desa, sampai arwah-arwah teman-teman kita tak merasa aman lagi. Kita kini terkurung dan dikejarnya. Untung, Pangeran Bumi Gede meskipun masih begini muda, tetapi bisa menyelamatkan kita semua. Bagus. Selamat. Terang sekali pendekar Cocak Hijau sedang menyanjung-nyanjung Pangeran Bumi Gede untuk memperoleh hati. Namun sikap Pangeran Bumi Gede tetap beku. Dahinya berkerut-kerut seakan-akan sedang menghadapi soal hidup dan mati. 160 tahun yang lalu, benteng ini dibangun Kompeni Belanda untuk melawan pemberontakan Trunajaya. Inilah benteng lambang kekalahan Trunajaya. Kini kita pun terperangkap dalam benteng ini. Apakah artinya ini? Para pendekar yang mendengar ucapan Pangeran Bumi Gede heran bercampur gelisah. Maklumlah, mereka hanya pandai berkelahi. Tentang pengetahuan sejarah dan kebudayaan, rata-rata pengetahuan mereka nihil. Beberapa waktu kemudian, masuklah beberapa prajurit membawa 2 meja dan 16 kursi. Entah dari mana mereka peroleh. Tapi melihat sepak terjang mereka, pastilah perabot itu hasil rampasan dari desa-desa yang berada di sekitar benteng. Hari ini Paduka memperoleh persembahan penduduk, ujar Yuyurumpung. Sudah barang tentu ia membohong. Pangeran Bumi Gede tahu tentang hal itu, tapi ia bersikap diam.
Katanya lagi, mereka mempersembahkan pula beberapa ekor ayam dan minuman keras. Inilah suatu bukti, betapa besar pengaruh nama Paduka. Kami percaya, bahwa di kemudian hari Paduka akan berhasil menduduki tahta kerajaan menggantikan Hamengkubuwono II yang tak becus memerintah negeri. Betapapun juga, kata-kata Yuyu Rumpung itu mengenai sasarannya. Pangeran Bumi Gede nampak bergirang. Wajahnya yang bersungut-sungut, lambat laun menjadi terang. Terus saja ia memungut segelas minuman keras dan diteguknya sekali habis. Dan pendekar-pendekar lainnya segera menirukan perbuatannya. Sang Aji yang mendengar ucapan Yuyu Rumpung jadi terkejut. Meskipun hal itu bukanlah soal baru, tapi tak pernah ia percaya bahwa Pangeran Bumi Gede benar-benar berani menggerakkan tentara dan dengan terang-terangan melawan Sultan. Begitu ia terkejut, napasnya lantas saja menjadi sesak. Titisari tersentak. Sebagai seorang gadis yang cerdik dan berotak encer, tahulah dia apa sebab musababnya. Terus saja ia mengeraskan genggamannya. Ia mencoba mendorong lebih keras. Namun napas Sang Aji masih saja sesak. Inilah bahaya. Maka buru-buru ia menempelkan kepalanya menghampiri daun telinga. Kemudian berbisik, ingat kesehatanmu. Mereka boleh memiliki rencana. Tapi masakan pemimpin-pemimpin kesultanan terdiri dari manusia-manusia goblok semua. Bisikan Titisari itu masuk nalar dan bisa diterima. Teringatlah dia, mereka tadi membicarakan Pangeran Ontowiryo. Dia sendiri belum berkenalan, tapi pernah melihatnya. Mengingat laga-lagu mereka yang mengandung jeri dan hormat, pastilah Pangeran Ontowiryo bukanlah seorang prajurit sembarangan. Memperoleh pikiran demikian, hatinya jadi tenang. Perlahan-lahan napasnya jadi longgar lagi. Titisari mengintai pula dan bertepatan dengan tangan Pangeran Bumi Gede menaruhkan cawannya di atas meja. Lalu berkatalah pangeran itu, semuanya ini adalah jasa Sang Maha Perwira Arya Senggala. Coba, andai kata tiada beliau, pastilah kita akan menghadapi suatu keadaan yang maha sulit. Dari beliau pula kita memperoleh kepastian, bahwa kedua pusaka Bende Mataram kini berada di tangan bocah Sang Aji. Arya Senggala alias Kebo Bangah tertawa mendongak mendengar pujian Pangeran Bumi Gede. Suara tertawanya parau, pecah dan keras seperti setumpuk piring seng pecah berantakan. Hati Sang Aji berdenyut mendengar suara tertawanya. Pikirnya, apa sebab dia bisa mengetahui bahwa kedua pusaka Bende Mataram ada padaku? Pikirannya bekerja dengan keras. Mendadak saja teringatlah dia, sampai badannya tergetar. Bisiknya berkomak-kamit, ahaya. Sebagai seorang pendekar sakti, pastilah dia bisa melihat jejak tanah. Karena dia musuh utama Paman Gagak Seta, masakan takkan segera mengetahui sudut tolak ilmu Kumayan Jati. Titisari jadi kebingungan. Darah Sang Aji terasa berdesir tak karuan, sehingga jantungnya sendiri ikut terguncang. Tak disadari sendiri, terletuplah doanya. Ya Tuhan Sarwa Alam, usirlah si Kebo Bangkotan itu dari sini. Kalau dia ngoceh lebih lama lagi, bisa-bisa Sang Aji mati kaku dibuatnya. Tempat ini terasing dan bagus letaknya, kata Kebo Bangah. Sebagian laskar kita masih tersebar di jauh sana. Pastilah laskar kesultanan takkan bisa sampai di sini. Paduka, sebenarnya desa ini bernama apa? Sebelah itu adalah desa Randu Gunting. Dan di sebelah utara, Kerajaan dan Karangmaja. Gundukan ini sendiri disebut Pasetran. Pasetran? Alangkah bagus, sahut Kebo Bangah lagi dengan tertawa riuh. Paduka pernah membicarakan perkara kedua pusaka peninggalan Bende Mataram. Di desa sesunyi ini, kurasa bagus sekali untuk mendengar keterangan-keterangan tentang rahasia pusaka warisan tersebut. Aku yang sudah tua, pasti akan merasa bertambah pengetahuan dan pengalaman. Didengar dari lagu suaranya, Kebo Bangah nampak mengalah terhadap Pangeran Bumi Gede. Tapi dalam hatinya sebenarnya tidak. Tentang kedua pusaka itu, sudah lama ia mendengar kabarnya. Hanya baginya masih gelap. Ia mendengar laporan kemenakannya, bahwa Pangeran Bumi Gede sangat gandrung kepada pusaka itu. Timbullah dugaannya bahwa pangeran itu pasti mengetahui lebih banyak daripada dirinya sendiri. Selain itu mestinya sudah mempunyai pegangan kuat. Kalau tidak, masakan begitu bernafsu dan berani mengeluarkan biaya-biaya tidak ringan. Dan apabila dia nanti memperoleh keterangan lengkap, ia berniat hendak mengangkangi sendiri. Tapi apabila hanya merupakan benda keramat yang tiada arti untuk sesuatu ilmu sakti, ia akan sudi mengalah. Benda itu akan dipersembahkan kepada Pangeran Bumi Gede.
Dengan demikian, ia akan tercatat sebagai orang yang pernah berjasa. Di kemudian hari pasti mempunyai perhitungan sendiri. Pada saat itu semua mata mengarah kepada Pangeran Bumi Gede. Titisari dan Sangaji pun tak terkecuali. Pikir gadis itu, kalau boleh berbicara sebanyak-banyaknya. Kedua pusaka itu kini sudah berada dalam tangan Sangaji. Kalau ada artinya, bukankah merupakan suatu karunia besar bagi Kang Masku? 22 tahun yang lalu, aku pernah dipanggil ayahku menghadap padanya. Pangeran Bumi Gede mulai. Beliau mengabarkan tentang benda pusaka Bende Mataram yang pada zaman Bahari memerintah tanah Jawa untuk yang pertama kalinya. Barang siapa dapat memiliki pusaka-pusaka Bende Mataram, akan bisa memerintah negeri sebagai hak waris. Di atas benda-benda peninggalan itu, tergurat beberapa baris perkataan sakti. Entah mengenai apa, hanya malaikat yang tahu. Tapi cara bagaimana orang bisa menemukan guratan itu, masih pula merupakan suatu teka-teki pula. Sampai di sini Pangeran Bumi Gede tak berbicara lagi. Orang-orang tak dapat mendesaknya, karena sesungguhnya mereka kurang mengerti guna faedah benda peninggalan itu. Sebaliknya Kebo Bangah merasa tak puas. Meskipun berlagak tenang dan tak pedulian, tetapi kentara benar betapa resah hatinya. Pangeran. Masakan Pangeran sama sekali buta tentang rahasia itu, ia mencoba mendesak. Selama hidupku, aku hanya pernah melihat. Meraba apalagi memiliki, belum pernah. Karena itu, tak dapat aku mempunyai kesempatan untuk menyelidiki, sahut Pangeran Bumi Gede pendek. Kebo Bangah menghela napas. Taulah dia, bahwa Pangeran Bumi Gede tak dapat didesaknya lagi. Memang ia boleh cerdik, licin dan licik. Tetapi Pangeran Bumi Gede mempunyai kecerdikan, kelicinan dan kelicikan jauh berlebih. Dengan ia mengarah kepada Sanjaya dan berkata memerintah. Anakku, Sanjaya. Ayahmu kurang jelas tutur katanya. Apakah engkau bisa melengkapi? Sanjaya tertawa lebar. Pengetahuanku tak melebihi sang Dewa Resi. Silakan Paman minta keterangan padanya. Kalau saja tidak berada di depan Pangeran Bumi Gede, Kebo Bangah sudah menghajar Sanjaya kalang kabut, karena berani menjawab demikian. Dalam kegusarannya ia tertawa panjang dan keras sampai genting-genting kena tergoyang. Betapa hebat tenaga saktinya sudah bisa dibayangkan. Mau tak mau, para pendekar yang biasanya membawa adatnya diam-diam meringkaskan hati. Mereka tak berani berlagak secara berlebih-lebihan lagi. Pada saat itu masuklah seorang pemuda tegap usia pertengahan yang mengenakan pakaian putih. Dialah sang Dewa Resi kemenakan Kebo Bangah. Begitu masuk, lantas saja membisiki Kebo Bangah. Wajahnya nampak bersungguh-sungguh sampai orang-orang lainnya ikut menaruh perhatian. Bagus, seru Kebo Bangah. Kemudian menghadap Pangeran Bumi Gede. Berkata meneruskan, karena rejeki paduka, jejak bocah Sangaji sudah bisa diketemukan. Nah, biarlah aku sendiri menangkap bocah itu. Sehabis berkata demikian, ia lalu keluar benteng diikuti kemenakannya. Pangeran Bumi Gede tak tinggal diam. Terus saja ia memerintahkan sekalian pendekar mengamat-amati Kebo Bangah dari kejauhan dengan tugas merampas benda peninggalan itu. Meskipun Kebo Bangah gagah, masakan bisa melawan keroyokan mereka, pikir Pangeran Bumi Gede. Tatkala Sanjaya bergerak hendak ikut serta, Pangeran Bumi Gede memanggilnya. Kemudian dengan suara lembut, ia berkata, anakku Sanjaya. Biarkan mereka pergi. Kau tak usah ikut campur dengan mereka. Mari kita berunding. Semenjak tadi Sangaji dan Titisari menumpahkan seluruh perhatiannya kepada gerak-gerik mereka. Hati mereka tergetar, sewaktu mendengar kabar bahwa sang Dewa Resi sudah menemukan jejaknya. Pikir mereka, apakah Fatimah kena tangkap? Selagi mereka sibuk menimbang-nimbang, mendadak dilihatnya Pangeran Bumi Gede memanggil Sanjaya. Mendengar kata-kata berunding, hati mereka tertarik. Hati-hati mereka menajamkan telinga dan berusaha menangkap tiap patah kata yang terbersit dari mulut Pangeran Bumi Gede dan Sanjaya. Dalam pada itu Sanjaya sudah duduk menghadap ayah angkatnya, ia nampak bersungguh-sungguh dan sinar matanya menyorotkan pandang cinta kasih tak terhingga. Ayah hendak berkata apa? Silakan, katanya. Pangeran Bumi Gede nampak menghela napas. Berkata setengah berbisik, marilah kuterangkan padamu, apa sebab aku begitu bersungguh-sungguh berusaha memiliki benda pusaka Bende Mataram. Selain keterangan-keterangan yang pernah kukatakan kepadamu, sesungguhnya masih ada yang kusembunyikan. Sekarang adalah saat hidup dan mati.
Kita sudah bergerak dengan terang-terangan. Di kemudian apabila aku gagal, aku berharap engkaulah yang akan melanjutkan perjuangan ini. Dengarkan. Pangeran Bumi Gede berhenti mencari kesan. Kemudian meneruskan, banyak sekali kita mempunyai pejuang-pejuang serba berani dan serba sakti. Tapi hanya 1-2 orang saja yang berhasil. 1. Pangeran Mangkubumi. 2. Trunajaya. 3. Untung Suropati. Apa sebab, anakku? Selain memperoleh dukungan rakyat, mereka memiliki siasat di luar dugaan orang. Trunajaya misalnya, ia bisa sampai menduduki Istana Mataram. Konon dikabarkan, ia menanam harta bendanya di tempat-tempat tertentu yang sangat dirahasiakan. Sampai kini, orang belum berhasil menemukan jejak pendaman hartanya. Karena mereka yang ditugaskan memendam harta itu, lantas dibunuhnya. Sesungguhnya ingin aku meniru sepak terjang Trunajaya, pahlawan terbesar dalam zaman ini. Tapi belum lagi hal itu terlaksana, Gusti Patih sudah menentang Sultan dengan terang-terangan sehingga mau tak mau kita harus menggerakkan tentara. Pada saat ini, kompeni Belanda sudah berada di Semarang. Sewaktu-waktu mereka akan membantu menerjang dari utara. Apakah ayah akan memendam harta di sepanjang desa sebagai modal perjuangan? Potong Sanjaya. Ya. Aku mengharapkan kedua pusaka sakti itu. Kedua pusaka sakti? Pangeran Bumi Gede tersenyum. Kemudian dengan memegang pundak Sanjaya, ia berkata meyakinkan. Ayahku dahulu mempunyai naskah yang menceritakan rahasia 2 benda pusaka Bende Mataram. Ketahuilah, apabila guratan sastra sandi itu bisa terbaca, aku percaya bahwa kita akan memperoleh pula harta terpendam. Coba perhatikan dengan saksama nama istana Pangeran Semono. Disebutkan ia bertahta di Gunung Pendem. Benarkah istananya bernama Gunung Pendem? Apakah bukan suatu sastra sandi yang mewartakan bahwa kemungkinan besar sekali Pangeran Semono memendam seluruh harta kerajaan pada suatu tempat tertentu? Sebagai seorang anak yang dibesarkan dalam istana, Sanjaya memperoleh pendidikan baik mengenai ilmu sastra. Gurunya selalu mengesankan bahwa orang-orang Jawa gemar sekali menciptakan kata-kata dan ucapan-ucapan sandi untuk mewartakan peristiwa sesungguhnya. Karena itu, dugaan Pangeran Bumi Gede mungkin pula benar. Perkataan gunung itu mungkin istilah harta benda yang tak ternilai banyaknya. Tetapi andai kata kedua benda itu tak dapat kita peroleh dengan segera, apakah yang akan ayah lakukan? Ia mencoba minta penegasan. Pangeran Bumi Gede menarik tangannya. Wajahnya merenungi di kejauhan. Lalu menjawab, segalanya sudah terjadi. Gusti Patih terlalu tergesa-gesa. Memang jalan pikirannya menurut nalar bisa dibenarkan, ia tak dapat mempercayai teka-teki itu. Yang nalar ialah, kita harus minta bantuan kompeni. Tujuan kita harus menang. Kalau perlu, seluruh kerajaan, kita janjikan kepada kompeni sebagai hak rampasannya. Mendengar ucapan Pangeran Bumi Gede, hati Sangaji tergetar. Seketika itu juga, darahnya berdesir. Seluruh tubuhnya hampir menggigil. Karuan Titisari jadi gugup. Dengan sekuat tenaga ia mencoba menguasai. Tetapi betapa ia bisa melawan tenaga sakti Sangaji. Karena itu, ia mencoba, Aji, mereka memang bangsat. Tapi ingatlah dahulu kesehatanmu. Kita nanti turun bersama. Sabarlah barang sebentar. Bukankah mereka sedang membicarakan perkara rahasia kedua pusaka sakti? Teringat kedua pusaka warisan itu sudah berada dalam genggamannya, hatinya agak tenang. Sedikit demi sedikit ia mencoba menguasai diri. Dalam pada itu keadaan dalam ruang bawah jadi sunyi. Titisari mengintip ke bawah dan melihat 2 orang itu merenung-renung membawa lamunannya masing-masing. Pangeran Bumi Gede kelihatan lelah. Berkali-kali ia mencoba menguasai ucapannya, sambil bersandar di kursinya. Akhirnya ia tertidur juga tanpa disadari sendiri. Sanjaya merenungi dengan wajah berubah-ubah. Mendadak saja terdengar suara kaki mendatangi. Cepat ia menghunus goloknya dan berdiri di samping ambang pintu. Ternyata yang datang ialah Fatimah. 1 malam penuh ia berada di luar benteng entah pergi kemana. Tatkala pulang ia melihat benteng penuh manusia. Apabila para pendekar keluar berserabutan, tanpa ragu-ragu lagi ia memasuki benteng. Sikapnya acuh tak acuh dan tak pedulian. Seolah-olah tak memperhatikan Sanjaya dan Pangeran Bumi Gede, ia terus berjalan memasuki guanya. Kemudian tidur merebahkan diri di atas tempat tidurnya. Selang beberapa saat, ia tertidur mendengkur.
Terang sekali, ia lelah. Rupanya 1 malam penuh ia tak tidur. Melihat bahwa gadis itu tidak berbahaya, hati Sanjaya lega. Ia menghampiri Pangeran Bumi Gede lagi sambil membawa goloknya yang masih saja terhunus. "Bunuh! Bunuhlah!" seru Sangaji dalam hati. Jantungnya berdegupan penuh harapan. Inilah bahayanya bagi kesehatannya yang sudah agak mereda. "Aji! Tenang," bisik Titisari gugup. "Lihat." Sangaji menyahut sambil menunjuk ke bawah. "Ya, aku tahu. Kau ingin membunuh musuh ayahmu. Hal itu gampang sekali. Aku berjanji akan membawa ayahku ikut serta." "Apa artinya Pangeran Jahanam itu bagi ayah?" "Sebenarnya benar," ujar Titisari. "Kalau saja Adipati Surengpati mau dibawa serta untuk membalas dendam, maka Pangeran Bumi Gede bukan berarti apa-apa baginya." Tapi saat itu, hati Sangaji tegang luar biasa. Betapa dia bisa menimbang-nimbang benar tidaknya suatu ucapan. Matanya masih saja melotot. Urat-uratnya mendosol dan tubuhnya menggigil. "Aji!" Titisari jadi berputus asa. "Ambilkan golokku. Aku bisa membunuhnya dari sini," sahutnya. Titisari percaya, Sangaji bisa menyambitkan goloknya dari ruang atas. Tapi hal itu berarti tempatnya telah ketahuan. Kalau sampai ketahuan, malaikat sendiri belum tentu bisa menolong membebaskan ancaman bahaya. Karena itu ia berkutat mati-matian untuk menyabarkan kekasihnya. Katanya membujuk, "Aji, ibumu dan aku menghendaki kau hidup sejahtera." Kata-kata itu alangkah besar pengaruhnya dalam diri Sangaji. Ia terkejut dan tersadar. Mati-matian ia menenangkan pergolakan darahnya. Tapi masih saja ia berbisik, jika Sanjaya membunuhnya, aku akan mengabdikan seluruh hidupku kepadanya." Pada saat itu, Sanjaya menghela napas. Ia merenungi Pangeran Bumi Gede. Tangannya sudah bergerak. Melihat gerakan itu, Sangaji girang. Mendadak saja ia melihat wajah Sanjaya berubah menjadi lesu. Tangan itu hanya bergerak untuk menyimpan goloknya. "Ah! Benar-benar anak tersesat," keluh Sangaji. Mengapa tak teringat bahwa ayahnya menjadi korban kelicikan pangeran itu? Dilihatnya Sanjaya menanggalkan baju luarnya, kemudian diselimutkan kepada Pangeran Bumi Gede. Melihat pemandangan itu, Sangaji lantas melengos. Tak sudi ia menyaksikan betapa mesra sikap Sanjaya kepada pangeran itu. "Sudahlah. Sahabatmu itu memang bukan manusia baik-baik. Tentang pembalasan dendam adalah perkara gampang. Menurut Paman Gagakseta, tenaga saktimu luar biasa kuat kini. Kalau kau sudah sehat, biarpun pangeran bangsat itu terbang ke ujung langit, masakan kau tak dapat mengejarnya?" kata Titisari. Sangaji mengangguk. Pikirnya, ya bukankah ketiga ilmuku sudah manunggal? Teringat akan hal itu, hatinya tenang. Terus saja ia menenangkan diri dan duduk bersemadi. Tak terasa hari hampir mendekati senja. Manakala saat istirahat tiba, Sangaji nampak segar bugar. Sebaliknya Titisari kelihatan agak pucat. Meskipun demikian gadis itu bergembira. Katanya setengah bersorak, "Kita sudah melampaui 1 hari 1 malam. Tinggal 6 hari lagi. Tapi semenjak ini kau harus patuh kepadaku." "Tentu. Kapan aku tak mendengarkan perkataanmu?" Titisari tersenyum. Wajahnya yang agak pucat bersemu merah dadu. Dalam pertukaran tenaga, dialah yang menjadi korban. Maklumlah, keadaan hati Sangaji terguncang tak keruan. Untung dalam keguncangan itu, tangannya tetap menempel. "Sungguh berbahaya," keluh Sangaji. "Seumpama tiada engkau, pastilah nyawaku sudah melayang." Titisari tersenyum. Matanya berkilat-kilat, ia nampak cantik sekali dalam cahaya remang senja hari. Tangan kirinya bergerak menyapu keringat Sangaji dan keringatnya sendiri. Sedangkan tangan kanannya tetap beradu dengan tangan Sangaji. Tak terasa hati Sangaji jadi tergetar. Alangkah lunak dan bersih lengan Titisari. Memikir demikian hatinya memukul. Darahnya lantas saja tersirap. Itulah sebabnya gugup ia menenangkan diri lagi. Selama berkenalan, belum pernah ia dihinggapi perasaan demikian. Dalam kegugupannya, wajahnya nampak merah. Diam-diam ia menyesali perasaannya sendiri. Aji. Kau kenapa?" tegur Titisari. Gadis itu melihat perubahan mukanya.
Akulah yang salah. Mendadak saja aku memikir yang bukan-bukan, jawab Sang Aji. Ia adalah seorang pemuda yang jujur. Dalam setiap katanya belum pernah ia berdusta. Kau memikir apa? Aku memikir. Tapi sekarang aku tak memikir lagi. Pemuda itu menundukkan kepalanya. Tetapi Titisari tak puas dengan jawabannya. Mendesak lagi, kau memikir apa? Sang Aji merasa terdesak. Maka terpaksa ia menjawab, tiba-tiba aku dihinggapi pikiran ingin memelukmu dan menciummu. Sekarang Titisari yang jadi kikuk. Maklumlah, sama sekali tak diduganya bahwa Sang Aji memikir tentang keadaan dirinya. Mukanya terus saja berubah menjadi merah. Tapi justru demikian, kecantikannya makin bertambah. Hati Sang Aji kian berguncang-guncang. Titisari, kau menyesali aku? Sang Aji gugup. Maafkan aku. Mengapa aku jadi lebih buruk daripada Sang Dewa Resi? Titisari terkejut. Mendadak ia tertawa perlahan tapi menggairahkan. Katanya kemudian, tidak. Sama sekali tidak. Betapapun juga, di kemudian hari aku adalah milikmu. Kau boleh memelukku dan menciumku sesuka hatimu. Bukankah aku kelak menjadi istrimu? Mendengar jawaban itu, hati Sang Aji lega luar biasa. Mukanya lantas saja menjadi terang bersinar. Mendadak Titisari berkata lagi, Aji, tatkala engkau dihinggapi pikiran hendak memeluk dan menciumi aku, apakah hatimu tergetar? Sang Aji terhenyak sejenak. Tatkala hendak menjawab tiba-tiba didengarnya orang berlari memasuki ruang tengah. Lalu terdengar suara Manyarseu dan Cocak Hijau saling memaki. Kau benar-benar percaya di dunia ini ada setan? Itulah suara Manyarseu. Dan Cocak Hijau menyahut, kalau bukan setan, masakan mata kita tak dapat melihat bentuknya. Haram jadah. Di siang hari masakan ada setan? Pastilah dia seorang berilmu yang sengaja mengganggu kita. Apa kau bilang, bentak Cocak Hijau. Boleh dia memiliki ilmu setinggi langit, masakan kita bisa diganggunya seperti ini? Titisari dan Sang Aji mengintip dari lubang dinding. Mereka melihat kedua pendekar itu saling berhadapan dan memeriksa keadaan tubuhnya. Muka mereka penuh darah. Ternyata masing-masing kehilangan sebuah telinga. Mulutnya bengkak. Tatkala meludah, ternyata menyemburkan gumpalan darah. Beberapa biji giginya ikut rontok. Seperti diketahui orang-orang tua sangat merawat giginya. Karena mereka sadar apabila sekali rontok takkan bisa diperolehnya kembali. Kini ternyata mereka kehilangan beberapa buah gigi. Betapa mendongkol hatinya sudah bisa dibayangkan. Siapakah yang menghajar mereka begitu bengis? Hai! Apakah kau masih mengoceh saja perkara setan? Bentak Manyarseu. Kalau sampai terdengar rekan-rekan kita, apakah tidak memalukan? Terhadap Manyarseu, Cocak Hijau agak segan. Bukan karena merasa kalah, tapi usianya lebih tua sedikit daripadanya. Tapi aku benar-benar heran. Masakan di kolong langit ini ada seorang begitu hebat ilmunya, masih saja berkata. Tak lama kemudian, rombongan para pendekar tiba pula. Mereka pun dalam keadaan kalang kabut. Paling tidak, pakaian mereka rantas tak keruan. Lalu Manyarseu menerangkan, bahwa dia hanya bertempur 3 jurus. Kupingnya terpotong dan pakaiannya terobek. Kemudian ia meneliti rekan-rekannya. Ternyata muka mereka babak belur dan matang biru. Yang lebih runyam adalah Yuyu Rumpung. Pendekar itu nampak tergunduli sampai polos. Deretan giginya hampir rontok semua. Karena itu ia menangis sedih. Bukan karena sakit, tapi teringat akan giginya. Lalu memaki kalang kabut sambil membekap mulutnya. Diam-diam Titisari jadi heran. Siapa yang sudah menghajar mereka begini hebat? Ia melemparkan pandang kepada Sang Aji minta pertimbangan. Tetapi pemuda itu pun nampak tercengang-cengang. Apakah kau percaya perkara setan? Tanya Titisari dengan berbisik. Sang Aji tersenyum sambil menggelengkan kepala. Sahutnya, meskipun andai kata ada, masakan muncul di siang hari bolong? Jika demikian, pastilah mereka bertemu dengan seorang yang berilmu tinggi. Pada zaman ini siapakah yang melebihi ayahku, Paman Gagak Seta, Paman Kebo Bangah dan Eyang Gurumu? Selagi mereka sibuk menebak-nebak, di bawah sana terdengar 2 orang berlarian dengan memaki-maki pula. Ternyata mereka adalah pendekar Wongso Udel dan Sawung Rana. Mereka terikat erat dari kaki sampai lehernya.
Melihat pemandangan itu, baik Titisari maupun Sang Aji bertambah heran. Mengapa Arya Senggala belum kembali? Terdengar suara Pangeran Bumi Gede setelah diam sekian lamanya. Apakah dia pun bertemu dengan hantu? Bertemu dengan hantu, sahut Sanjaya. Andai kata benar, tak mungkin ia kena dikalahkan. Hebat kata-kata Sanjaya ini. Para pendekar merasa seperti ditempeleng. Bukankah ucapan itu berarti bahwa mereka tak becus mengatasi kesulitan? Karena itu mereka berdiam diri tak berani berlagak. Kutaksir mereka kena hajar Paman Gagakseta. Tiba-tiba Titisari berbisik dengan rasa puas. Apa sebab kau bisa menduga demikian? Sang Aji minta keterangan. Kalau benar-benar hantu, takkan mungkin memilih lawan. Apa sebab hantu itu tiada mencegat Paman Kebobang? Ayahku memang mampu berbuat demikian. Tapi dia tak pernah bergurau. Berbeda dengan Paman Gagakseta. Bersambung ke bab 97. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.